before we start our presentation, let us introduce ourselves. My name is Steve. My name is Joanna. My name is Arcel. My name is Caroline. And my name is Carissa. We hope you enjoy our presentation. Halo semuanya. Sekali lagi, halo semuanya. Hari ini kelompok kami, kelompok 13 kelas 7C akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Sosial Media Gunakan dengan Bijak, Jangan Untuk Bullying. Dari antara Bapak Ibu, teman-teman dan para teacher sekalian, siapa nih di sini yang punya Instagram? Angkat tangan dong. Wah, banyak ya. Kalau yang punya TikTok? Pada zaman ini, kita tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Setiap hari kita menggunakan sosial media 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Namun, tanpa kita sadari, ternyata sosial media memiliki dampak-dampak negatif yang sangat berbahaya. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang dekat. Contohnya, dulu keluarga kita selalu makan bersama, bermain bersama. Namun, sekarang sudah tidak pernah melakukan aktivitas tersebut bersama-sama lagi. Yang kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Semenjak ada fitur video call, kita lebih sering video call dengan seseorang daripada bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Mungkin dulu kita bermain HP hanya 30 menit dan meluangkan waktu sisa untuk belajar. Namun sekarang kita lebih banyak untuk bermain HP. Nah, yang keempat itu masalah privasi. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah menyebarkan hal privasi dan pribadi kita. Contohnya dokumen penting dan sidik jari kita. Yang kelima adalah rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Nah, mungkin kita setiap hari membuka sosial media dan kita membuka Instagram atau TikTok. Saat kita scroll video, mungkin saja ada video yang berperilaku buruk dan mengucapkan kata-kata kasar. Dan itu akan terekam di otak kita dan akan kita lontarkan atau kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Yang keenam, menimbulkan konflik atau cyberbullying. Nah, dari sini kita sudah mengetahui dampak-dampak negatif dari media sosial. Ada yang tahu nggak sih cyberbullying itu apa? Nah, jadi cyberbullying merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain melalui online. Hal ini menjadi masalah serius, terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan perundungan. Salah satu contoh cyberbullying di Indonesia adalah Tasya Kamila. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Arcel. Thank you, Geona. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, dan guru sekalian, apakah kalian tahu siapa itu Tasya Kamila? Tasya Kamila itu adalah pemeran, artis, dan penulis lagu yang berasal dari Indonesia. Dia lahir di Jakarta. Tasya Kamila itu juga orang yang membuat lagu Paman Datang. Nah, Tasya Kamila itu mengalami cyberbullying karena anaknya yang bernama Arasya mengalami rintis alergi. Jadi para netizen mengomentari dan membuli fisik anaknya Tasya Kamila, sehingga ia menyalahkan dirinya dan mengalami depresi yang besar. Nah, tadi dari cerita Tasya Kamila itu adalah salah satu dampak negatif dari media sosial. Sebenarnya media sosial juga memiliki dampak-dampak positif, yaitu pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi sekarang kita bisa mungkin ngomong, bermain bersama teman-teman melalui video call atau langsung chattingan. Yang kedua adalah memperluas pergaulan.
Sekarang kita itu bisa bergaul dengan teman-teman di luar negeri, teman-teman di luar kota, dan dimanapun langsung saja dari HP, laptop, dan elektronik lainnya. Yang ketiga adalah lebih mudah mengekspresikan diri. Jadi kita bisa mengekspresikan diri melalui mungkin posting-posting di IG, posting di Facebook, dan posting di aplikasi-aplikasi lainnya. Yang keempat adalah penyebaran informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi membeli koran untuk mendapatkan informasi terkini. Kita bisa saja langsung lihat berita di HP dan bisa menggunakan dengan lain-lain. Yang kelima adalah biaya lebih murah. Sekarang kita tidak perlu membeli surat untuk mengirim berita kepada orang lain. Kita bisa saja langsung calling atau video call kepada teman-teman atau orang yang kita sayangi. Nah, sekarang saya akan memberitakan dan menjelaskan beberapa tips untuk menggunakan sosial media dengan bijak agar kita tidak menggunakannya dengan buruk. Yang pertama adalah berusaha memahami perasaan orang lain. Jadi jika mungkin teman kita sedih, marah, sebaiknya kita jangan ganggu. Mungkin kita bisa menyemangati atau memberikan mereka motivasi agar mereka menjadi senang dan ceria kembali. Yang kedua adalah berpikir secara bijaksana sebelum mengutarakan. Jadi sebelum kita mungkin mengomentari post seseorang, sebaiknya kita berpikir dulu apakah komentar kita ini buruk, jahat, atau malah bisa membuat orang tersinggung. Yang ketiga adalah menghormati orang lain sekalipun di dunia maya. Jadi misalnya walaupun kita tidak tahu orang ini, kita masih harus menghormati dan menghargai dia walaupun secara online atau di dunia maya. Nah, sekarang akan dijelaskan oleh Carol. Thank you, Arcel. Bapak, Ibu, teman-teman, dan guru sekalian, saya akan menjelaskan tentang poster kelima kami yang telah kami buat. Di sini ada beberapa warna yang mempunyai arti berhubungan dengan bullying. Di sini ada warna biru yang berarti ketenangan pikiran. Jika kita dibully, kita harus mempunyai pikiran yang tenang untuk menjalani hal tersebut. Di sini juga ada warna hijau yang berarti kedamaian. Jika kita dibully, kita harus berdamai dengan pelaku itu supaya kita tidak jadi pelaku berikutnya. Di bagian bawah poster kami ada beberapa gambar di mana anak-anak membuli seorang anak dengan menggunakan jenis bullying verbal. Di sini juga poster kami ada beberapa komentar yang telah kami kutipkan dari Tasya Kamila. Pertama adalah Tasya Kamila berkata, sangat disayangi, ya ampun netizen. Masa aja aku sendiri kesal. Komentarnya baik. Kenapa sih? Kok mau body shaming baik? Apa sih yang ada di pikiran? Dan terus tujuannya apa? Senang. Body shaming baik. Ini termasuk cyberbullying. Cyberbullying adalah melalui sosial media memberikan kata-kata atau komentar yang buruk. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh Karissa. Terima kasih Caroline. Bapak Ibu, teman-teman dan teacher sekalian, ternyata korban bullying ini sangat menderita loh. Oleh sebab itu, yuk kita cari tahu tips membantu teman yang menjadi korban cyberbullying. Yang pertama, membantu melaporkan kasus bullying. Mungkin kita semua di sini sudah pada tahu ya, ada guru BK yaitu Miss Lee. Oleh sebab itu, jika kita melihat kasus bully di sekolah ini, kita bisa melaporkannya kepada Miss Lee atau mungkin guru-guru yang di sekitar kita. Atau kalau misalnya di lingkungan masyarakat nih, kalian melihat ada kasus bully, kalian dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib seperti polisi atau mungkin orang yang lebih dewasa. Yang kedua, mencoba berbicara dengan korban bully. Kita dapat berbicara dengan korban bullying secara tatap muka, meminta korban bullying untuk membicarakan atau menceritakan apa saja sih yang dialaminya selama menjadi korban bullying. Yang ketiga, membantu membangun kembali kepercayaan diri korban. Poin nomor 3 ini mungkin sangat sulit untuk dilakukan karena membangun kepercayaan diri korban yang sudah dibully adalah hal yang sangat mustahil. Oleh sebab itu, kita dapat memberikan kata-kata positif, kata-kata motivasi, sehingga korban memiliki kepercayaan diri dan semangat yang lebih. Yang keempat atau poin terakhir adalah mendengarkan dengan empati dan menjadi support sistem korban. Nah, nomor 4 ini tanpa kita sadari berkaitan loh dengan poin nomor 2. Kita berbicara dengan korban bully secara tatap muka, mendengarkan apa saja
yang dialaminya dengan rasa tulus hati dan empati. Dari situ kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban bullying. Di situ juga kita sudah menjadi support system korban. Nah, kami juga memiliki kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Akan dilanjutkan oleh Steve. Thank you Karissa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dan teacher sekalian, kesimpulan dari presentasi kami adalah jangan melakukan tindakan bullying ke siapapun. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain yang di sekitar kita. Dan dari kisah Tasya Kamila ini, kita dapat belajar untuk berpikir sebelum bertindak tanpa memikir akibatnya. Sosial media gunakan untuk bersosialisasi, bukan untuk bullying. Stop bullying. Thank you everyone for watching our presentation. We hope the information that we have given can be useful to all of you. Bye bye. Baiklah, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 13 untuk sekali lagi tema yang dibawakan. Sosial media gunakan dengan bijak, jangan untuk bullying.